Yuhu, selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Review Solen episode yang ke-211. Sebelum itu, yuk kita intro dulu. Like, Woman Kaisu, Pak. Setelah memindahkan Kaisar dan Raja Huta Stardo, Daming dan Erming, Xiao juga merasa kelelahan. Erming meminta Xiao untuk segera meninggalkan mereka dan juga membawa tanaman abadi yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Tanaman inilah salah satu persyaratan untuk membangkitkan Xiao. Dikarenakan tanaman ini juga, kedua monster roh ratusan ribu tahun itu terekspos keluar sehingga dapat ditemukan oleh Bibi Dong dan tim pemburunya. Namun Xiao tidak berniat sedikit pun untuk lari. Bahkan hati Xiao lebih mencemaskan Tangsan yang sedang bertarung saat ini untuk memberikan mereka waktu lari sejauh mungkin. Di sisi lain, Tangsan yang telah dihajar habis-habisan oleh Bibi Dong kini berada dalam keadaan tidak menguntungkan. Demi membalaskan dendam dari salah satu tetua Kaisar Roh Pelindung, Ghost Dolo, yang mati di tangan Tangsan, seluruh tetua yang tersisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Tangsan. Krisandolo adalah orang yang paling merasa kehilangan. 60 tahun Ghost Dolo dan Krisandolo telah bersama, melewati banyak rintangan hingga mencapai puncak kekuatan seorang Master Roh. Bahkan ikatan mereka melebihi saudara sedarah. Ye Guan, sang krisan yang telah patah, mengerahkan seluruh serangannya pada Tangsan. Tangsan yang sudah terluka parah sebelumnya cukup sulit menghindari setiap serangan Krisandolo. Melihat Tangsan yang sudah mulai terpojok, tetua lain juga ikut membantu. Serangan demi serangan yang mematikan mengarah langsung kepada Tangsan. Hingga di titik penghujung, serangan terkuat seluruh tetua diaktifkan. Tangsan memakai Trisula Dewa Laut mengalirkan seluruh sisa kekuatannya untuk menahan serangan itu. Bahkan seluruh tulang-tulang Tangsan retak dan patah. Seketika, lambang Trisula di kening Tangsan berdenyut. Bentrokan serangan dan kekuatan cahaya Dewa Laut menghempaskan seluruh tetua kekaisaran roh itu. Bibi Dong yang melihat Tangsan sekarat ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Meskipun Bibi Dong tahu bahwa Tangsan masih mampu bertahan dikarenakan senjata dewa itu, namun Bibi Dong tidak ingin kehilangan dua monster roh yang telah ia buru berhari-hari lamanya pergi begitu saja. Dalam keadaan sekaratnya, Tangsan masih berdiri untuk kembali bertarung agar Xiao dan kedua saudaranya dapat lari lebih jauh lagi. Bibi Dong segera meliris domain kematian serta serangan akhir untuk Tangsan. Tiba-tiba Trisula Dewa Laut seperti bergerak sendiri. Cahaya Dewa Laut segera menyelimuti Tangsan. Melihat sesuatu hal terjadi dengan Tangsan, Bibi Dong segera mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dengan adanya tanda di kening Tangsan serta Trisula Dewa Laut, Bibi Dong menyadari penuh bahwa Tangsan kini bukanlah Master Roh biasa, melainkan ia adalah penerus Dewa Laut. Cahaya Dewa Laut yang semakin membesar menampilkan siluet sosok yang tidak asing bagi Tangsan. Itu adalah Tuan Agung Dewa Laut. Dengan melatih diri dalam pertarungan ribuan tahun silam, Dewa Laut telah menciptakan teknik dewa yang ia sebut dengan 13 teknik tombak emas atau 13 Golden Halberd.
Dan saat ini, Dewa Laut akan mewariskan 3 teknik awal yang akan menjadi modal bagi Tangsan untuk melindungi diri. Teknik pertama dirilis, Unstoppable Whirlwind. Teknik ini merupakan teknik yang stabil dari pertahanan dan untuk menyerang. Siapapun yang terkena teknik ini akan diikat selama 8 detik penuh. Namun, jika menghadapi level dewa, maka efeknya hanya akan tersisa paling lama 3 detik penuh. Gelombang besar air disertai aura emas segera melesat ke seluruh tetua Kekaisaran Roh dan juga Bibidong. Bibidong dengan cepat berpindah kemampuan dari Roh Pelindung Soul Eater Spider Emperor menjadi Dead Spider Emperor. Teknik cincin roh ke-9-nya pun dirilis. Namun terlambat, pusaran air itu telah mengikatnya. Teknik kedua Trisula Dewa Laut pun dirilis, Thousand Years in Vain. Gelombang besar lanjutan datang bagaikan tsunami menenggelamkan seluruh musuh yang ada di depannya. Dan seketika ledakan besar pun terjadi. Bibidong yang masih mampu bertahan namun masih tetap sulit melepaskan diri dari ikatan sebelumnya kini harus kembali menerima serangan lanjutan. Teknik ketiga Trisula Dewa Laut dirilis, Point of No Return. Dengan memadatkan seluruh kekuatan rohnya, Dewa Laut melepaskan Trisulanya. Dengan cepat serangan itu melesat hingga memecah Bibidong berkeping-keping. Yeguan yang melihat Bibidong lenyap dalam sekejap sangat terkejut. Pesan terakhir Dewa Laut pun disampaikan kepada Tangsan, bahwa setelah ia berhasil menyelesaikan warisan, maka seluruh teknik dari 13 kemampuan Trisula Dewa Laut akan Tangsan kuasai. Tangsan pun berjanji bahwa ia tidak akan mengecewakan Tuan Agung Dewa Laut dan Trisulanya. Mendengarkan janji itu, siluet Dewa Laut mulai memudar seiring dengan kekuatannya yang semakin habis. Dewa Laut pun sepenuhnya percaya bahwa Tangsan tidak akan mengecewakannya. Dengan cepat Tangsan yang kembali mendapatkan Trisula itu segera pergi untuk menemui Xiao, Taming, dan Erming. Yeguan pun hanya bisa berteriak pada Tangsan bahwa ia tidak akan bisa menyelamatkan 2 monster roh yang sedang sekarat itu. Benar-benar gila episode kali ini, gak ada obat. Momo sampai merinding nontonnya. Tapi apakah Bibidong akan semudah itu dikalahkan? Dan apakah yang akan terjadi pada Daming dan Erming? Kita nantikan di episode selanjutnya. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini guys? Ketikkan di kolom komentar ya. Bagi yang belum nonton full filmnya, silahkan cek pin komen. Momo sudah siapkan link full videonya di sana. Kalau gitu, Momo cabut dulu. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Cecian.